dimasukkan ke penjara. Ketika para pedagang Ismail tiba di Mesir, mereka menjual Yusuf sebagai budak kepada salah satu pegawai istana Firaun, yakni Potifar, kepala pengawal raja. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia berhasil dalam segala pekerjaannya, dan Yusuf pun bekerja keras bagi tuannya. Potifar sangat terkesan dan ia memberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati Yusuf dalam segala pekerjaannya. Potifar tidak perlu memikirkan apa-apa kecuali makanannya sendiri, karena dia bisa mengandalkan Yusuf untuk mengurus segala sesuatu. Adapun Yusuf sangat baik sikapnya dan tampan rupanya. Beberapa waktu kemudian, istri Potifar mulai tertarik kepada Yusuf dan dia tidak dapat menahan perasaannya. "Marilah tidur dengan aku," katanya. Yusuf menolak. "Potifar mempercayakan segala sesuatu di dalam rumah ini kepadaku. Semua diserahkan kepadaku selain daripada engkau, karena engkau adalah istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan hal sejahat itu dan berdosa terhadap Allah?" Istri Potifar tidak menyerah. Setiap hari dia membujuk Yusuf, tapi Yusuf terus menolak dan menghindar. Suatu hari, ketika tidak ada seorang pun yang ada di dalam rumah, istri Potifar menarik baju Yusuf. "Marilah tidur dengan aku," ia memaksa. Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan berlari keluar. Istri Potifar melihat baju Yusuf yang ditinggalkannya di tangannya. Bagaimana ia menjelaskan apa yang terjadi? Dia segera menyusun rencana. Ia memanggil semua hambanya. "Yusuf berusaha menggoda aku, tetapi aku berteriak dan ia pun lari. Lihat, ia meninggalkan bajunya di dekatku." Ia pun menceritakan hal yang sama kepada Potifar setibanya ia di rumah. Potifar sangat marah dan memerintahkan supaya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf yang tak bersalah akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Ketika Yusuf berada di penjara, Tuhan senantiasa menyertainya. Kepala penjara sangat terkesan dan mempercayakan para tahanan kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ juga dipercayakan kepada Yusuf. Suatu hari datanglah 2 tahanan baru, yakni juru roti dan juru minuman raja. Mereka telah melakukan kesalahan yang membuat Firaun marah. Suatu hari Yusuf melihat kedua tahanan ini terlihat murung. "Mengapa kalian bersedih?" tanya Yusuf. "Kami berdua bermimpi," jawab mereka, "tapi tidak ada yang bisa mengartikannya." "Coba ceritakan kepadaku," kata Yusuf. "Allah akan menerangkan arti mimpi itu." Juru minuman itu lalu bercerita, "Dalam mimpiku, aku melihat sebuah pohon anggur dengan 3 carang. Baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tanda-tandanya penuh dengan buah anggur yang ranum. Di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu aku ambil, aku peras ke dalam piala Firaun, lalu kuberikan kepadanya." Allah menolong Yusuf untuk menjelaskan arti mimpi itu. 3 carang itu berarti 3 hari. Dalam 3 hari, Firaun akan mengembalikanmu kepada pekerjaanmu yang dahulu. Engkau akan menjadi juru minumannya lagi. Yusuf kemudian meminta juru minuman itu menceritakan perihalnya kepada Firaun. "Aku ini dicuri dari negeri orang Ibrani, dan aku tidak melakukan hal apapun yang membuat aku pantas di penjara." Lalu juru roti pun menceritakan mimpinya. "Aku menjunjung 3 bakul roti di atas kepalaku. Dalam bakul yang atas ada berbagai makanan untuk Firaun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku."
Yusuf harus menyampaikan kabar buruk kepada sang juru roti. 3 bakul itu melambangkan 3 hari. Dalam 3 hari, Firaun akan menggantung engkau di tiang yang tinggi, dan burung-burung akan memakan dagingmu. 3 hari kemudian, itu adalah hari ulang tahun Firaun, dan ia mengadakan perjamuan makan bagi para pegawainya. Ia lalu memanggil sang juru roti dan juru minuman. Kedua orang itu dibawa keluar dari penjara untuk menghadap Firaun dan semua tamu yang hadir dalam perjamuan itu. Firaun mengampuni sang juru minuman dan mengembalikan pekerjaannya. Tapi ia memerintahkan supaya juru roti itu digantung, persis seperti yang telah dikatakan Yusuf kepada mereka. Namun demikian, ketika juru minuman itu kembali melakukan pekerjaannya, ia melupakan Yusuf, dan ia sama sekali tidak menyampaikan pesan Yusuf kepada Firaun.